Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deger Oman Official. Kali ini kita keluar 3 hari di masjid-masjid. Oke, jangan lupa di support terus untuk YouTube ini guys, Deger Oman Official. Jangan lupa di like, komen, dan share dan subscribe guys di bawah ini. Oke, check it out. Lanjut, oke. Di sini kita lagi dengar taklim, bersama bapaknya Imbo, Haji Nyenir, bersama teman-teman juga kawan-kawan yang mau keluar 3 hari bisa dihubungi saya dengan Haji Nyenir. Oke, inilah kegiatan keluar 3 hari yang dia tidak tahu. Saya informasikan di sini supaya tergerak hatinya. Kalau muda teman-teman saya mudah-mudahan bisa ikut juga nanti dengar dakwah saya, mudah-mudahan bisa terinspirasi dari saya. Oke? Bagian ulama menerjemahkannya dengan senang, menyedekahkan hartanya, yakni artinya merasa senang menyedekahkan hartanya dan sekali tidak mengeluh mengapa saya harus bersedekah, betapa bodohnya saya, dengan bersedekah harta saya jadi berkurang dan sebagainya. Akah kamu haring dan kebanyakan ulama menerjemahkannya dengan mencintai harta, yakni walaupun ia mencintai harta, ia tetap membelanjakannya di tempat-tempat yang tersebut. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud mencintai harta?" Karena setiap orang yang mencintai harta, Rasulullah SAW menjawab, "Ketika engkau membelanjakan harta pada waktu itu, hatimu teringat akan keperluan-keperluanmu, kemudian muncul dalam hati kekhawatiran akan keperluan-keperluanmu tersebut, dan hatimu mengatakan umurku masih panjang, jangan-jangan aku memerlukannya." Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Sedekah yang baik adalah membelanjakan hartamu ketika sehat dan kamu memiliki harapan untuk hidup di dunia." Allah SWT berfirman, mereka adalah orang-orang yang benar dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. At-Tabarani rahmatullah berkata bahwa orang-orang Yahudi selalu sembahyang ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani ke arah timur. Berkenan dengan hal inilah ayat di atas diturunkan. Masalah ini juga telah dikukilkan oleh beberapa ulama. Mansur, Imam Jasahasaha rahmatullahi menulis bahwa ayat suci ini bersih bantahan terdapat orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika mereka menyangkal perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa kebajikan itu adalah mentaati Allah SWT tanpa mentaatinya menghadapkan wajah ke timur atau ke barat, tiada kala mempunyai arti apapun. Ini namanya taklim. Memberikan harta karena cinta kepada Allah SWT, maksudnya adalah hendaknya memberikan harta kepada mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut karena ingin memperoleh keindahan Allah SWT. Jagalah membelanjakan harta untuk mencari kemasyhuran dan kehormatan, karena dengan niat ancaman itu adalah kebahagiaan. Dikatakan dalam
dalam pepatah, jika kebaikan rusak, dosa pasti diperolehkan, yakni sudah membelanjakan harta di sisi Allah SWT bukan pahala yang diperoleh, tetapi justru dosa. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT melihat rupa dan hartamu, yang dilihat bukan beberapa banyak harta yang diinfakkan, tetapi amal dan hati, yaitu apakah niat, sampai-sampai tidak ada sisa untuk makan bagi dirinya sendiri, sehingga orang lain harus memberikan sedekah kepadanya. Ayat tersebut turun sehubungan dengan adanya peristiwa ini. Abu Sa'id Al-Khudri rahmatullahi berkata, seseorang telah datang ke masjid. Nabi SAW melihat bahwa orang tersebut dalam keadaan sangat susah, maka beliau menyuruh orang-orang agar bersedekah pakaian kepadanya. Kemudian terkumpullah pakaian yang banyak sebagai seimbangan. Sebagai simbangan, Nabi SAW mengambil 2 sehelai kain yang terkumpul tersebut, kemudian beliau memberikannya kepada orang-orang tersebut. Lalu Nabi SAW menganjurkan kepada orang-orang untuk bersedekah sekali lagi, sehingga orang-orang yang menyedekahkan harta mereka, maka orang tersebut ikut menyedekahkan salah satu pakaian yang telah diberikan oleh Nabi SAW tersebut. Terhadap perbuatannya itu, Nabi SAW menampakkan kemarahannya dan segera mengembalikan pakaian tersebut kepadanya. Maksud di dalam Al-Quran terdapat dorongan untuk menempatkan harta sekalipun ia sendiri memerlukannya dengan senang hati, yakni bagi orang-orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Masalah ini akan dibicarakan secara terperinci dalam ayat 38 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah, apa ya? Dapur ke juga? Dapur? Aduh. Sudah. Ayo lah. Yang masukin apa tuh? Anu. Air jauh. Bonaga. Bonaga katanya. Anu. Apa itu? Disuang apa tuh? Bambu naga. Lanjut makan-makan. Bambu naga. Menyala doang. Apa? Bukan doang. Gitu ya. Mana ada? Mana ada? Kami wah. Mana dia? Cornya. Kayak gini. Palanya.
Amit eh. Dua kali. Apa? Aku ini. Oh, sapi ada itu. Sini sapi ada. Macam-macam boleh juga orang boleh juga. Malah saya. Pasti ada. Tak kena. Liling. Kayak liling. Kan ya pur boleh. Kan. Kalian makan? Hah? Kalau liling kan. Tidak ini. Mantap nama Aku mana lah. Pala. Ayo dengan ya. Jadi balik. Apa balik kok? Balik. Balik ke? Hah? Kayak balik ke? Lagi deh. Dah ke balik. Lagi. Ini? Mana? Ya. Yo. Yang sudah tu. Jana. Bro. Allah ya. Tak dua ini. Kemudian meru. Agak meru. Ini agak esok nah. Lah. Panas malah. Rumah. Enggak. Beri. Tambah lagi tambah. Kita tadi ke sini. Ini. Alhamdulillah. Kata mami. Apa yang lepong? Rasa aku udah betul-betul. Ay, nata ba mo na ang kasi? Nak kengki ba mikian?